Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS. Bagaimana hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh penjelasan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ajak kalian sedikit dulu seperti biasa. Saya speakingnya diajak nyanyi. Ini lagu kebanggaannya IPS. Saya contohkan ini. IPS di dadaku, IPS kebanggaanku, IPS penuh makna luar biasa. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang pengaruh faktor geografis terhadap keragaman sosial budaya Indonesia. Seperti kita membahas sebelumnya, bahwa kondisi geografis Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sangat beragam. Ada yang punya pegunungan, ada yang tinggal di dekat dengan pantai, ada mungkin di daerah tinggi. Nah, setiap daerah itu punya budaya yang berbeda-beda. Mungkin yang tinggal di Jawa berbeda budayanya sedikit dengan yang di Sumatera atau di Kalimantan dan Sulawesi. Sehingga dalam pembelajaran ini tujuan dari pembelajarannya yaitu kalian bisa analisis hubungan kondisi geografis yang berbeda tadi dengan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Apa yang menyebabkan keragaman itu kaitannya dengan kondisi geografis. Sebelum kita masuk lebih jauh, silakan amati ya video pembelajaran yang akan saya
Indonesia yang sebetulnya memang berasal dari Cina. Dan contoh yang di bawah itu adalah masjid. Masjid yang berada di Surabaya yaitu Masjid Cengho, di mana masjid ini memiliki nuansa atau sentuhan budaya bangunan arsitektur Cina. Selanjutnya, kalian akan melakukan kegiatan diskusi di mana makalannya jadi nanti yang kalian diskusikan ada 5 hal dan 5 topik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan isolasi ilmiah yang ditanyakan tadi ya. Kemudian keragaman ilmiah itu dikelola dengan baik, kalau tidak baik akan menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Nanti bisa dilihat ya di bukunya atau dikaitkan dengan materi tadi. Kemudian bagaimana keragaman yang ada di pesisir dibandingkan dengan pembunuhan. Yang terakhir ya, mengapa rumah itu nanti bukunya akan dijelaskan. Di budaya Indonesia itu kenapa kok berbeda? Kemudian kenapa rumahnya misalkan bentuk utara? Sampai nanti tentang tadi. Nah, apa pembelajarannya? Nanti saya akan bagikan topik diskusinya ya ini. Tiap kelompok yang dapat seperti ini. Nah, satu kelompok ini ada 5 topik diskusi. Kalau anggotanya lebih dari 5, berarti ada yang 2 orang memegang satu soal. Nanti dibagi. Kalau sudah dibagi, yang punya nomor soal yang sama kumpul lagi dengan kelompok yang sesama nomor. Misalkan kelompok 1 nanti kumpulnya di sini. Yang punya nomor soal nomor 1, yang punya nomor soal nomor 2 kumpul di sini. Kemudian 3, 4, 5. Paham ya? Jadi nanti saya berikan ini ke tiap kelompoknya. Nanti dibagi per kelompok dapat 1 soal. Ini ada 2. Kalau sudah, nanti yang sesama nomornya itu kumpul jadi kelompok baru. Nanti waktu diskusinya 10 menit ya, yang sesama soal itu. Setelah 10 menit kembali ke kelompok yang awal untuk melaporkan hasil diskusinya dengan yang sesama nomor. Bisa dibahas ya?
menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok awal. Nanti satu kelompok akan mengisi hasil diskusi secara keseluruhan di sini. Dan silakan kembali ke kelompok awal. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak negatif. Jelaskan dampak negatif dari hal tersebut. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan 3. Bagaimana keragaman regional pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa dibandingkan dengan masyarakat yang tinggi di wilayah pegunungan. Wilayah pesisir pantai lebih panas, wilayah pegunungan lebih dingin. Pekerjaan wilayah pesisir nelayan, pekerjaan wilayah pegunungan petani. 4. Mengapa rumah warga di desa Kanekes hanya boleh menghadap ke utara dan selatan? Karena bertujuan supaya sinar matahari dapat melalui jendela rumah. Kelembapan udara di lereng pegunungan cenderung lembab, sehingga apabila ventilasi tidak bekerja dengan baik, maka sirkulasi udara tidak akan baik. 5. Jelaskan letak geografis Indonesia yang bisa mempengaruhi keragaman sosial budaya Indonesia dan berpengaruh terhadap keragaman budaya Indonesia. Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli, membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras. Apa pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya? Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok saya. 1. Apa yang dimaksud dengan isolasi ilmiah atau isolasi geografis? Yaitu suatu pulau atau daerah tertentu yang dipisahkan oleh bangsa. 2. Keberagaman berbagai kebudayaan Indonesia jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif. Jelaskan dampak negatif dari hal tersebut. Yaitu keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik bisa terdapat potensi konflik yang mungkin terjadi di suatu kebudayaan.
disesuaikan dengan kebudayaan lain. Ketiga, bagaimanapun keragaman regional pada masyarakat pesisir pantai utara Jawa tidak masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai utara Jawa suhunya lebih panas, sedangkan wilayah pesisir lebih dingin. Pekerjaan di wilayah pesisir kebanyakan adalah sebagai nelayan, sedangkan di wilayah pegunungan adalah petani. Mengapa rumah warga di desa Trenamis hanya boleh menghadap ke utara? Karena tujuan supaya matahari dapat masuk ke dalam lembaga utara di daerah pekerjaan. Sehingga apabila sirkulasi tidak bekerja dengan baik, maka sirkulasi udara tidak akan baik. 5. Jelaskan letak geografis Indonesia yang memengaruhi keragaman sosial budaya Indonesia dan pengaruhnya terhadap keragaman budaya Indonesia. Indonesia secara geografi terletak di antara dua benua dan dua samudra. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asing membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras kepercayaan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, yuk. Apa nama dua benua yang terletak di Indonesia secara geografis? Benua Asia dan benua Afrika. Benua Asia dan benua Australia. Ada yang bertanya lagi? Ada. Apa nama dua samudra yang terletak di Indonesia? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sudah? Ada lagi yang tanya? Ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberi aplaus ya. Dari yang kalian diskusikan tadi itu sudah kita bahas ya, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita simpulkan tentang pengaruh letak geografis pada keragaman budaya. Yang pertama, yang bisa mengaruhi keragaman budaya ini apa namanya? Yang dibahas pertama. Yang mengaruhi terhadap keragaman budaya yaitu isolasi alamiah atau isolasi geografi. Ya, jadi yang bisa kita sebutkan isolasi geografis itu adalah batasan wilayah yang dibatasi oleh laut itu akan membuat masyarakat tidak bisa berinteraksi dengan di luar daerahnya, sehingga membuat budaya sedikit menyesuaikan dengan budaya alamnya. Kemudian dampak dari keragaman budaya bisa positif dan negatif. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang menyebabkan keragaman budaya yang dibahas tadi? Kondisi geografis. Nah, kenapa kondisi geografis menyebabkan keragaman budaya? Terletak di antara dua benua. Di mana kita menjadi perlintasan perdagangan atau pelayanan yang membawa budaya orang luar ke sini, menyebabkan kita terjadi akulturasi, percampuran seperti agama, kemudian musik, termasuk bahkan gaya hidup di dalamnya. Jadi itu umum kesimpulan hari ini. Selanjutnya kita refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apa yang menyenangkan? Siapa yang apa yang perlu dipahami dari materi ini? Apa yang perlu dipahami?
apa? Terus manfaatnya apa dari pelajaran ini? Manfaat